Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas dan kita membacanya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihah. Baik anak-anak, sebelumnya adakah yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan untuk tetap ataupun untuk bisa mengikuti pelajaran kali ini. Itu yang bangku kosong tolong diisi supaya rapi, yang kosong bagian depan. Ya baik, makasih. Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada ibu kali ini? Siap. Baik, kalau siap, ada yang bawa buku pelajaran, ada yang bawa buku paket. Bawa semua, alhamdulillah. Berarti sudah siap ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran. Minggu lalu kita mempelajari tentang sikap tercela kepada Allah. Jadi pada minggu ini kita mempelajari adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan berdoa itu tidak sembarangan, melainkan ada aturan dan ada adab-adabnya. Gimana supaya kita membacanya itu dengan tidak sembarangan, supaya ketika berdoa kita membacanya menggunakan adab, itu pengharapan ataupun doa kita itu diijabah oleh Allah, insya Allah. Jadi dalam pembelajaran ini supaya anak-anak dapat mengamalkan adab-adab tersebut, adab-adab ketika membaca Al-Quran, adab-adab ketika berdoa, dan kita amalkan di kehidupan kita. Kita amalkan ketika kita beribadah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, ada yang tahu apa Al-Quran? Ya, coba kamu. Iya, benar. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci ataupun kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yang dimulai dari surah apa? Yang pertama, iya surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lalu membaca Al-Quran itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu namanya tilawah ladzihi, dimana ketika membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya, dimana pada tahapan ini bagi pemula ataupun anak-anak yaitu mengenal atau mengetahui makhrijul hurufnya, seperti bagaimana ketika mengeluarkan bunyi huruf ini dan sifat-sifat Al-Quran. Kita pelajari hukum-hukumnya. Setelah itu bagaimana bergunanya bacaan atau tilawah yang bagus, seperti itu. Lalu tilawah yang kedua yaitu tilawah hukmihi, dimana tilawah hukmihi ini membaca Al-Quran itu dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungannya dan mempercayai isinya. Lalu ketika kita sudah mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran tersebut, kita harus menjalani perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Lalu, apa kewajiban-kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran? Yang pertama yaitu beriman kepada Al-Quran. Apa itu beriman kepada Al-Quran? Jadi beriman kepada Al-Quran itu kita bukan hanya membacanya, namun harus mengetahui isi-isinya, mengikuti ataupun mencari nasihat
di dalam Al-Quran tersebut sehingga bisa kita gunakan ataupun akan kita terapkan di kehidupan kita. Kewajiban yang selanjutnya yaitu menjalankan perintah Al-Quran, di mana di Al-Quran itu kan terdapat hukum-hukum ataupun hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka apapun yang dilarang itu harus kita jauhi dan perintah-perintah Allah itu harus kita jalankan. Selanjutnya yaitu keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama termasuk insan terbaik. Karena orang yang mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran itu adalah insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah. Apa itu ahlullah? Yaitu keluarga Allah. Keutamaan yang kedua yaitu orang yang membaca Al-Quran itu mendapat syafaat di hari kiamat. Jadi yang rajin membaca Al-Quran itu akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. Keutamaan yang ketiga yaitu memperoleh derajat yang tinggi. Yang keempat, melembutkan hati. Ketika kita mendengar tilawah Al-Quran, maka jiwa kita tenang. Walaupun dalam kegelisahan, walaupun dalam kebimbangan, maka ketika membacanya ataupun mendengarnya, kita merasa tenang. Lalu bagaimana adab-adab dalam membaca Al-Quran? Yang pertama niat yang ikhlas karena ridho Allah. Jadi ketika membaca Al-Quran itu diutamakan untuk niat karena Allah, tidak mengutamakan untuk ria supaya dilihat orang, supaya dipandang orang. Oh, ini rajin baca Al-Quran, bukan seperti itu. Melainkan membaca Al-Quran itu niat karena Allah, karena untuk ibadah semata mencari ridho Allah. Yang kedua, khusyuk, tenang, dan sopan. Ketika membaca Al-Quran harus konsentrasi, tidak boleh membacanya memikirkan hal-hal yang tidak. Lalu di tempat yang suci. Tempat yang suci ini adalah di tempat yang bersih, di tempat yang layak untuk membaca Al-Quran. Coba sebutkan tempat-tempat yang tidak layak membaca Al-Quran, yang dilarang ketika membaca Al-Quran. Itu di mana? Di kamar mandi, di WC, dan di tempat-tempat kotor yang tidak layak. Lalu, adab yang selanjutnya yaitu membaguskan suara. Karena dalam hadis juga sudah disebutkan bahwasanya perindahlah bacaan Al-Quranmu dengan suara kalian. Maka ketika membaca Al-Quran itu hendaknya membaguskan suara, namun tidak melewati batas ataupun ria, agar tidak dilihat orang, bukan seperti itu. Lalu adab yang selanjutnya membaca dengan pelan. Jika khawatir kita ketika membaca Al-Quran itu dipandang orang sebagai ria, maka pelankan suara agar tidak terdengar orang-orang dan menjauhi prasangka-prasangka orang terhadap kita bahwasanya kita ria. Adab yang selanjutnya membaca dengan tartil. Hendaknya dibaca dengan tartil sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Muzammil ayat 4 yaitu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Masuk yang kedua, yang tadi kan Al-Quran, sekarang berdoa. Apa itu doa? Doa itu memanggil, memohon, dan meminta. Meminta ke siapa? Meminta kepada Allah. Memohon perlindungan dari Allah. Dan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Lalu manfaat dari berdoa itu apa? Yaitu terhindar dari keputusasaan. Karena ketika kita merasa bahwasanya diri kita itu lemah, bahwasanya diri kita itu tidak berdaya dan merasa putus asa, dengan berdoa kita bisa meningkatkan harapan-harapan yang baru. Bahwasanya ketika kita down, ketika kita tidak ada semangat hidup, dengan berdoa maka menghilangkan si prasangka-prasangka tersebut. Lalu manfaat selanjutnya terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ini maksudnya bahwasanya tidak ada kekuatan yang paling kuat selain kekuatan dari Allah. Seperti ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, bahwasanya kita berpegang teguh, diriku bisa tanpa bantuan siapapun. Itu kan dia merasa bahwa dirinya sombong, tidak memerlukan bantuan dan tidak memerlukan kekuatan dari Allah.
Lalu manfaat yang ketiga, menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Ketika hati kita tidak merasa baik-baik saja, ketika hati kita merasa gelisah dan bimbang, ketika kita berdoa maka tentramlah rasa-rasa yang tidak baik tersebut. Selanjutnya manfaatnya merasa dekat dengan Allah, karena ketika kita berdoa bahwasanya kita meyakini bahwa Allah itu akan memberikan jawaban atas pengharapan-pengharapan kita, bahwasanya Allah itu memang ada dan dekat terhadap kita dan mendengar doa-doa yang kita panjatkan. Lafal doa. Mungkin anak-anak semua ada sebagian yang memahami ataupun tahu beberapa doa, lafaz doa. Coba sebutkan atau coba kita baca bersama-sama doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Lalu tata cara berdoa itu ada adabnya, ada caranya. Yang pertama dimulai dengan pujian terhadap Allah. Jadi tidak sembarangan, ya Allah minta ini, bukan seperti itu. Melainkan harus memuji Allah dulu. Karena ketika kita, misalnya saja kita meminta bantuan ataupun meminta pertolongan dari orang lain, kita tidak bisa harus langsung mintalah, bisa gitu. Tapi harus dengan basa-basi, dengan apa ya? Maka ketika meminta kepada Allah, maka dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Tata cara yang kedua dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, membaca doa hendaknya khusyuk dan suara pelan. Suara meminta dengan lembut dan tidak tergesa-gesa ataupun terburu-buru. Namanya sedang memohon, namanya sedang meminta, ya harus sabar, ya harus merendahkan diri, seperti itu. Lalu mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Jadi ketika kita berdoa sekali dan kita merasa kok nggak dikabul-kabulin, itu tidak harus seperti itu, melainkan harus kita ulang-ulang kembali sampai Allah benar-benar memberikan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu dilakukan dalam keadaan suci, yaitu berwudu di tempat yang bersih, memakai pakaian yang bersih, dan tidak menggunakan pakaian-pakaian bersih dan di tempat yang layak. Lalu tata cara yang selanjutnya memahami makna doa yang dibaca. Jadi tidak asal sebut saja, melainkan harus memahami kita hanya meminta apa, apakah yang kita minta ini terbaik untuk kita ataukah tidak, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita beri tugas, yaitu coba kalian buat sebuah esai ataupun cerpen tentang sebuah kisah di mana kekuatan doa itu luar biasa. Contohnya, ada seorang anak yang ingin mengikuti lomba, namun dia juga menyadari bahwasanya kemampuannya itu tidak melebihi yang ia inginkan, seperti itu. Kemampuannya rendah, tapi ia bersungguh-sungguh ingin mengikuti perlombaan tersebut. Lalu selain dia melakukan latihan, selain dia berikhtiar dan berusaha, dia juga melakukan doa. Kekuatan doa tersebut apakah bisa dalam mengabulkan permintaannya, mengabulkan keinginannya. Maka ketika anak itu berdoa dan berusaha, berdoa terus-menerus, berlatih terus-menerus, lalu sampailah ia bisa mengikuti perlombaan tersebut dan mendapatkan juara sesuai dengan keinginannya. Seperti itu contohnya. Maka akan dikumpul minggu depan, Ibu tunggu.
Dan kebetulan sekarang sudah habis jamnya, maka terima kasih atas waktunya. Semoga anak-anak dapat meneladani dan mengamalkan adab-adab berdoa dan adab-adab membaca Al-Quran, supaya ketika kita berdoa, Allah senantiasa mengabulkan permintaan kita. Dan ketika membaca Al-Quran dan mendengarkannya dengan adab yang telah ditetapkan, semoga kita mendapat berkah dan mendapatkan pahalanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.